wa sahbihi kiram. Amma ba'du. Para Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, para Bapak Ibu pembimbing yang saya muliakan, serta teman-temanku yang berbahagia. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan hingga saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan karena adanya kursi, bukan karena ingin mencalonkan menjadi bupati, apalagi untuk mencari seorang suami. Melainkan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patah-patahkan menjadi beberapa kata yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pergi ke taman memetik bunga, bunga mawar harum baunya. Marilah kita berbakti pada orang tua agar hidup bahagia dan penuh berkahnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Anindya Khairun Nisa'i, siswi SMP Negeri 2 Nganjuk, ingin menyampaikan pidato dengan tema patuh pada orang tua sebagai kunci kesuksesan. Hadirin rahimakumullah, kita semua tentu menginginkan kesuksesan, ingin menjadi anak yang berhasil, berprestasi, membanggakan orang tua, dan berguna bagi bangsa serta agama. Namun, tahukah kita bahwa kunci utama kesuksesan bukan hanya dari kepintaran maupun kekayaan, melainkan dari keridhaan orang tua. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Dari mereka lah kita mengenal dunia. Sejak kita dalam kandungan, orang tua, seorang ibu, menahan beban berat selama 9 bulan. Ia rela menahan rasa sakit demi melihat anaknya lahir dengan selamat. Seorang ayah bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk mencari nafkah agar anak-anaknya bisa makan, belajar, dan hidup lebih layak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya berbakti dan patuh pada orang tua dalam banyaknya surah Al-Quran. Salah satunya terdapat pada surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada orang tuamu. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Lihatlah, Allah menyandingkan perintah untuk berbakti kepada orang tua dengan perintah untuk menyembahnya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam pandangan Islam. Hadirin rahimakumullah, patuh pada orang tua bukan sekedar berbicara tentang mendengarkan perintah mereka, tetapi juga dengan menghormati, menyayangi, membantu, dan tidak melukai hati mereka, bahkan dengan ucapan sekecil apapun. Dalam kelanjutan ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya,
Maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Sungguh, dengan kata ah saja sudah dianggap durhaka dalam pandangan Allah. Maka bagaimana jika kita berteriak, membentak, ataupun melawan mereka? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah pun akan ridho. Tetapi jika orang tua murka kepada kita, maka murka Allah pun akan menyertai. Oleh karena itu, kesuksesan sangatlah erat kaitannya dengan keridhaan orang tua. Banyak di dunia ini yang sudah membuktikan hal itu. Ada orang yang dulunya biasa-biasa saja, tetapi karena ridho dan doa orang tuanya, ia bisa menjadi orang yang luar biasa. Hadirin rahimakumullah, bagaimana cara kita mematuhi orang tua? Ada 4 cara, yaitu yang pertama, mendengarkan dan melaksanakan perintah mereka. Yang kedua, membantu dan meringankan pekerjaan mereka. Yang ketiga, berbicara dengan lembut dan penuh hormat. Dan yang terakhir, yaitu mendoakan mereka setiap waktu, sebagaimana doa dalam Al-Quran. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Patuh kepada orang tua membawa berkah dalam hidup, sedangkan durhaka pada orang tua membawa kesempitan dan kegagalan. Dari banyaknya pesan yang telah disampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama, patuh kepada orang tua adalah perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ridho dan doa orang tua adalah kunci utama kesuksesan hidup. Yang ketiga, berbakti tidak mengenal waktu. Bahkan setelah mereka tiada, doa kita pun harus terus menyertainya. Oleh karena itu, marilah kita menghormati, menyayangi, dan menaati orang tua, baik dari perkataan maupun perbuatan. Ingatlah, sebaik-baiknya kita dalam dunia, tetapi tanpa ridho dan doa orang tua, semuanya akan terasa hampa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk terus berbakti kepada orang tua. Setiap langkah pasti menuju masa depan yang penuh berkah dan kesuksesan. Bunga mawar mekar di taman, harumnya semerbak di seluruh negeri. Hormatilah orang tua sepanjang zaman, niscaya hidup bahagia diberkati ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.